Undang-Undang ITE tadi kita itu memberikan pengakuan yang tegas bagaimana sebuah tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, ya. Dan disebutkan di dalam penjelasan pasal 11 tersebut, ini adalah syarat minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah tanda tangan elektronik agar dia setara kedudukan hukumnya dengan tanda tangan basah. Dan ini adalah disebutkan syarat minimum yang harus dipenuhi oleh setiap tanda tangan elektronik. Jadi prinsipnya apakah keenam syarat tersebut dipenuhi atau tidak ketika kita akan menggunakan tanda tangan elektronik tersebut atau tidak. Kalau kita memilih yang tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dari PSRE, sudah tentu mengikuti 6 syarat tersebut, sudah pasti mampu memenuhi 6 syarat tersebut, ya. 6 syarat tersebut tadi apa? Ya tadi harus mampu mengidentifikasi siapa yang melakukan transaksi. Ya. Yang kedua, dia setelah dilakukan transaksi tanda tangan digital, maka si dokumen itu juga harus terjaga keutuhannya. Harus kalau ada perubahan, sekecil apapun perubahan di dalam dokumen elektronik setelah bertanda tangan itu harus mampu dikenali. Ya. Sehingga itulah yang menjadi, saya rasa itu sangat penting saat ini kita di era digital, ketika kita bertransaksi digital, yang dokumen itu mengalir kemana saja. Ya, anggaplah tahun ini kita misalnya hari ini kita menerbitkan tanda tangan digital. Tapi keperluan dokumen itu diverifikasi 5 tahun atau 10 tahun kemudian itu masih tentu ada. Dan ketika kita membubuhkan menggunakan tanda tangan digital, kita tidak perlu khawatir. Karena sekali kita membubuhkan itu, 10 tahun kemudian pun itu masih tetap terjaga integritinya. Sehingga kita tidak perlu khawatir kemanapun channelnya dia dikirimkan, siapapun yang menerimanya, kita bisa tetap percaya dokumen itu tidak pernah diubah. Karena sebegitu mudahnya dokumen itu membuktikan dirinya sendiri, ya, bahwa dia tidak pernah diubah, masih tetap sama seperti aslinya ketika awal dia ditanda tangan. Yang ketiga tadi itu adalah aspek tadi nirsangkal itu akan sangat sulit kita menyangkal bahwa kitalah pelakunya. Kenapa sangat sulit? Ya tadi kredensial atau faktor untuk melakukan itu ada di masing-masing pemilik. Kitalah yang akan mengauthorize apakah kita mau setuju dengan dokumen ini atau tidak. Ya kalau kita tidak, let's say kita memilih dia adalah OTP. Ya, OTP itu kan tentu harus kita sadar ada sebuah informasi yang dikembalikan ke kita dan kita sendiri yang menginputkannya kembali. Artinya itu harus di dalam penguasaannya kita, sehingga sangat sulit untuk orang-orang dapat menyalahgunakan transaksi yang akan kita gunakan.